mungkin aku mau membahas dulu tentang sebenarnya yang sehat mental itu gimana kali ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya Commerce, balik lagi bersama podcast kita yang paling ditunggu-tunggu oleh Commerce, itu Telekom Podcast. Dan di Telekom Podcast ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol yang seru, asik, dan penuh insight. Tapi kalau mau yang seru, nggak mungkin cuma sendiri. Aku punya narsum aku di sini bersama Kananda. Kananda boleh perkenalan dirinya di sini sebagai apa, dan kita mau ngomongin apa hari ini, Kananda? Oke, panggilannya Commerce ya, Iya, kalau ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, halo Commerce, perkenalkan saya Nanda, profesinya adalah psikolog klinis gitu ya, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait self talk gitu banget ya, terus juga kesehatan mental untuk teman-teman mahasiswa gitu. Iya, apalagi mahasiswa biasanya butuh banget ya Kak yang kayak gitu, karena kan sekarang itu kita paling mentingin kayak mental health gitu-gitu ya Kak. Iya, betul. Nah, terutama nih kita kan mahasiswa Kak, dan pastinya kesibukannya sangat-sangat banyak, beragam banget. Yang paling penting sebenarnya menurut aku kayak manajemen waktunya, manajemen mentalnya itu, karena kita banyak organisasi, tugas gitu. Sebenarnya menurut Kananda yang baiknya gimana sih Kak cara ngelolanya supaya kita nggak stres sendiri atau kita lebih enjoy gitu ngejalaninnya? Oke. Jadi ngomongin soal stres itu memang kayaknya deket banget ya dari teman-teman mahasiswa gitu, dari pengalaman aku juga menjadi mahasiswa gitu ya, kebayang banget gitu ya. Tadi ada soal tugas gitu ya, tuntutan mungkin organisasi dan pasti kegiatan di luar itu ya. Mungkin sebelum kita langsung bicara tentang stres, mungkin aku mau membahas dulu tentang sebenarnya yang sehat mental itu gimana kali ya. Iya, bener banget. Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan mental gitu ya, itu kan sebuah state ya, sebuah kondisi gitu. Dimana kalau misalnya seorang individu itu kan aspeknya banyak ya, dari secara fisik gitu, terus emosi, secara sosial gitu ya. Nah ini tuh dalam kondisi yang lebih stabil gitu ya. Jadi dia bisa berfungsi dengan lebih optimal gitu. Artinya sebenarnya ketika kita bicara tentang sehat mental itu bukan berarti yang selalu dalam mode nggak lagi ngerasa ada tekanan tertentu gitu ya, lagi bener-bener cuma happy aja, enggak juga gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kondisi yang kita lagi bener-bener clear tanpa tantangan apapun gitu, tapi justru ketika ada tantangan gitu kita bisa menghadapinya gitu. Jadi dalam kata lain mungkin yang bisa kurangkum adalah well function gitu ya. Jadi nah kalau tadi berkaitan dengan stres yang dialami mahasiswa gitu ya, stres itu kan sebenarnya singkatnya kondisi yang menekan gitu ya, dengan apapun itu deh gitu ya, apakah karena tugas atau misalnya apa, biasanya kalau teman-teman habis putus pacar atau apa gitu ya, Ghosting Kak, di ghosting gitu ya, match di dating apps ternyata orangnya gimana gitu kan. Nah jadi kan bisa macam-macam banget gitu. Nah tapi yang perlu dilakukan adalah tadi gitu ya, melihat lagi gitu ya ke diri sendiri gitu ya, lebih menyadari lagi kondisi yang dialami gitu, sehingga si stres tadi gitu ya, ada kondisi yang menekan tadi bisa direspon dengan cara yang lebih adaptif gitu. Lebih adaptif tuh artinya tidak merugikan diri sendiri gitu ya, maupun aktivitas harian kita gitu, keberfungsian sehari-harinya, di situ sih kuncinya gitu. Dan juga rata-rata tuh ya Kak, sebenarnya kalau kita yang ngalamin stres gitu-gitu, sebenarnya banyak yang nggak ngerasa sih Kak. Kalau misalnya, oh sebenarnya ternyata aku tuh punya ini ya, gangguan yang kayak gini-gini. Itu tuh cara kita bisa sadar kalau kita tuh sebenarnya punya gangguan mental tuh gimana Kak? Oke.
Oke, jadi gini ya, sebenarnya kalau di dalam keilmuan yang kupelajari gitu ya, jadi nggak serta-merta semua yang kita alami gitu ya, kondisi-kondisi yang lagi nggak stabil itu nggak serta-merta berarti gangguan mental gitu ya. Gitu. Jadi kita harus bedakan gitu antara mana areanya yang problem aja gitu ya. Kan normal ya, setiap orang punya bener, masalah bener. gitu ya. Psikolog pun juga punya masalah Bener, gitu semua orang ya. punya ya, Kak, Semua ya? orang punya dan itu normal gitu. Nah, artinya tadi gitu ya, ketika kita paham gitu bahwa salah satu kata kuncinya mengusahakan kesehatan mental itu dengan membuat lebih stabil gitu ya, walaupun tadi ada goncangan gitu ya, ada masalah gitu. Nah, ketika kita ngeh gitu ya bahwa kuncinya adalah membuat lebih stabil tadi gitu. Artinya ketika tadi ada hambatan tertentu gitu ya. Yang pertama adalah pause dulu gitu ya. Kasih jeda dulu gitu ya ke diri sendiri gitu. Iya. Ada 3L gitu ya yang teman-teman bisa ingat gitu ya. Jadi yang pertama look dulu gitu ya. Lihat dulu gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya di diri kita gitu ya. Paling mudah coba lihat ke kondisi fisik dulu deh gitu. Karena itu yang paling dekat ya. Misalnya kalau teman-teman tidurnya udah keganggu gitu ya biasanya gitu ya. Insomnia. Nah gitu ya, tidurnya udah keganggu, nggak nyenyak, sulit untuk tidur, atau kalau tidur tuh kayak kebangun-bangun, jadi kalau pagi bangun pun nggak seger Iya, gitu bener ya, banget, nggak Kak. fresh gitu. Terus coba lihat juga misalnya dari makannya gimana gitu. Atau kadang-kadang kalau gejala fisiknya yang cukup intens tuh misalnya berasa deg-degannya terus gitu ya, cukup intens gitu. Nah, pertama itu dulu gitu. Ketika kita udah sadarin, lihat dulu, baru yang L yang kedua gitu, listen gitu ya, didengar gitu. Jadi ketika kita ambil jeda, kita coba ngobrol gitu ya sama diri sendiri, kayak apa sih yang dibutuhin gitu ya. Misalnya kayak tadi, kalau karena di ghosting tadi ya misalnya gitu ya, karena di ghosting gitu. Oh oke, dia aku butuh nggak ya misalnya untuk apa, nyamannya nangis-nangis dulu gitu, atau misalnya butuhnya adalah hangout sama temen gitu, atau apa gitu. Jadi dengarkan kebutuhan kita gitu ya. Dan ini tuh bisa beda-beda banget gitu ya, setiap orang gitu, satu orang ke yang lain gitu. Dan ketika rasanya apa yang tubuh kita mau tadi sudah kita coba dengarkan, diikuti gitu, tapi kalau misalnya nggak baik juga gitu, nggak membaik sama sekali gitu, mungkin kita bisa lakukan L yang ketiga, yaitu link gitu ya. Jadi terkonek gitu ya, connect ke yang lain gitu. Misalnya kalau lebih nyaman curhat gitu ya, atau berbagi sama orang-orang yang dipercaya, yang bikin nyaman gitu, itu bisa dilakukan gitu. Atau kalau ngerasa memang benar-benar kesulitannya intens banget gitu ya, sampai mengganggu fungsi sehari-hari gitu, boleh banget juga misalnya mencari bantuan profesional gitu. Kananda contohnya. Boleh. Kananda teman-teman. Nah, kalau tadi kan ada 3 ya, Kak. Terus yang kedua itu kita harus mendengarkan dulu dari kita sendiri. Cuma kadang-kadang kita kayak ngerasa nggak sih, commerce, kita bingung sebenarnya gimana sih problem solvingnya yang tepat buat diri kita sendiri. Itu kalau berarti kita kayak kurang ngobrol nggak sih, Kak, sama diri kita sendiri? Self talk. Nah, aku sering denger tuh, Kak. Jadi kalau self talk itu kayak gimana sih, Kak? Karena aku sendiri, aku merasa aku udah kenal banget sama diri aku sendiri. Jadi aku tahu gimana caranya ngatasin kalau aku lagi stres, atau aku lagi ngerasa kayak aku pressure banget nih dari mana-mana, dan aku tahu. Sedangkan teman-teman di luar sana kayaknya masih banyak sih, Kak, yang bingung gimana sih caranya ngobrol sama diri sendiri. Menurut Kananda gimana, Kak? Oke, jadi self talk dulu mungkin ya tadi ya. Jadi kalau self talk itu kan sebenarnya sebuah mekanisme ya, mekanisme ketika kita tuh berbicara gitu ya di dalam diri gitu ya, entah
secara internal di batin aja, atau misalnya sampai ya misalnya ngomong di depan kaca gitu ya, atau cara-cara yang lain gitu. Dan sebenarnya itu kan mekanisme yang seringkali otomatis ya, Iya, benar. gitu kan gitu. Dan ini kan sebenarnya self talk ini adalah cara kita memproses gitu ya, entah itu informasi, pengalaman, atau situasi yang kita temui sehari-hari gitu. Nah, dengan si self talk yang sebenarnya otomatis ini, dia sebenarnya ada dua macam gitu ya. Kadang dia bentuknya positif gitu ya. Iya. Kalau mungkin tadi Davina pas cerita gitu ya, ngerasanya aku udah cukup biasa sih ngobrol dengan diri sendiri gitu. Dan kayaknya tadi nuansanya lebih ke arah yang positif gitu ya. Nah, ada juga sebenarnya yang nuansanya tuh lebih ke negatif gitu ya, kayak misalnya self kritik gitu ya, terus self doubt gitu ya, kayak mempertanyakan overthinking ya, Kak, ya. diri gitu ya, betul gitu. Nah, dan di setiap orang tuh dua kondisi itu mungkin terjadi ya gitu, gitu. Balik lagi sebenarnya kita perlu tadi ya sadari gitu bahwa ya kita semua juga jadi tahu ya mana yang sebenarnya tuh benefit buat kita gitu ya. Tentu kalau misalnya warna self talknya itu lebih banyak area-area yang positif gitu ya, tentu itu lebih buat kita nyaman gitu ya. Sementara kalau areanya lebih kritik dan tadi gitu ya mempertanyakan diri, tentu juga buat kita nggak nyaman ya, mungkin jadi ngerasa cemas gitu ya. Terus tadi kayak Devina bilang banget ya, Kak. overthinking muda gitu banget. ya, betul gitu. Nah, jadi sebenarnya kita perlu check and recheck lagi sih gitu ya, ketika ada pikiran tertentu yang muncul gitu ya. Seringnya ketika situasi itu nggak berjalan sesuai dengan harapan gitu, sebenarnya tuh seringnya yang jahat bukan orang lain sih, biasanya tuh justru diri kita sendiri dulu gitu ya, kayak kenapa sih tadi kayak gitu gitu, aduh coba deh tadi aku nggak ngomong gitu, harusnya kayak gitu ya, gini gak sih? iya Gitu. kan Iya, gitu. bener banget. Padahal kan situasinya tuh sebenarnya udah lewat dan belum tentu juga sih sebenarnya respon yang kita lakukan tadi itu dipandang negatif atau menimbulkan kesan yang nggak nyaman gitu buat orang lain gitu. Nah, artinya kan ada cara yang perlu kita ubah ya dengan tadi gitu. Kita perlu cek lagi gitu ya, sebenarnya kayak gimana sih warna-warna self talk kita itu gitu ya, lebih cenderung kemana gitu. Lalu kalau tadi misalnya kita temukan banyak yang warna-warna negatifnya nih gitu, nah dari sini kita perlu mencoba membawa kesadaran lagi gitu, sebenarnya bener nggak sih gitu, memang kayak gitu, jangan-jangan itu hanya asumsi aja gitu, jangan-jangan objektifnya tuh nggak seperti itu gitu. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah setiap orang tuh punya preferensi beda-beda ya, tapi contoh-contoh yang sangat mudah kita lakukan tuh misalnya kayak journaling gitu ya. Coba deh cari prom-prom gitu ya yang akan membantu gitu ya. Jadi kayak misalnya apa yang terjadi, misalnya perasaannya gimana setelah itu, emang situasinya apa, atau bukti-bukti yang mendukung si self talk negatif itu tadi gitu. Jangan-jangan buktinya memang nggak ada dan itu hanya asumsi aja. Iya, gitu. jadi cuma pikiran sendiri aja gitu ya, Kak. Betul. Gitu. Tapi kalau negative thinking ya, Kak, maksudnya itu sebenarnya kalau kita Gen Z terutama biasanya lebih suka kayak cerita ke orang-orang terdekat gitu nggak sih, Kak? Jadi sebenarnya menurut aku sendiri, aku punya support system kayak keluarga aku gitu-gitu. Tapi beberapa orang ngerasa mereka juga hilang arah. Jadi kayak gimana ya, Kak, supaya mereka tuh bisa ngerasa masih ada kok yang peduli. Jadi seberapa pentingnya support system, dan kalau misalnya nggak ada support system tuh bakal gimana gitu, Kak? Mereka lebih baiknya tuh kemana arahnya, atau mereka kan nggak semuanya mau ke orang yang profesional gitu, teman-teman. Kayak misalnya malu deh gitu-gitu, Kak. Jadi gimana dong cara ngatasinnya biar mereka tetap ada merasa support systemnya, cuma mereka nggak hilang arah juga gitu, Kak. Karena kan banyak ya kayak gitu. Iya.
cukup dipahami ya kesulitan-kesulitan untuk mencari bantuan profesional gitu ya, karena ada banyak banget gitu ya aspek yang berpengaruh di situ, selain kesiapan juga mungkin awareness masyarakat juga gitu ya, yang seringkali memang memberikan stigma ke orang-orang yang mencari bantuan profesional gitu. Padahal ya sebenarnya sama aja kayak ke dokter biasa gitu kalau misalnya lagi badan nggak enak gitu kan. Oke, kalau tadi seberapa penting dukungan sosial, tentu penting banget sih ya gitu ya. Karena tadi aspek sosial itu kan jadi bagian dari individu ya. Individu kan nggak bisa kita pecah-pecah, misalnya hanya bagian fisiknya aja, emosinya aja, kognitifnya aja, tapi kan sosial itu juga jadi bagian gitu. Nah, memang tantangannya adalah tadi gitu ya, menemukan dukungan sosial yang tepat gitu ya, entah itu bentuknya dari keluarga, dari pertemanan gitu, sehingga ya sebenarnya cukup penting gitu ya kita menguasai keterampilan sosial gitu ya. Jadi kayak misalnya menjalin hubungan, pertemanan, persahabatan atau yang lainnya gitu. Ketika kita terampil gitu ya, kan kita sudah misalnya melakukan tadi gitu ya, yang look, listen itu tadi gitu ya, kita udah tahu gitu sebenarnya butuhnya kita apa gitu. Ketika kita tadi mencari dukungan sosial dari sekitar gitu, kalau kita dapat ya tentu oke banget gitu ya, dapat yang positif gitu. Nah, cuma seringkali ketika sudah keluar dari diri kita gitu ya, artinya berhubungan sama orang lain, respon itu kan sudah bukan di bawah kendali kita lagi gitu ya. Betul gitu. Nah, jadi antara ya kita perlu cari lingkungan lain, misalnya lingkungan sosial kita memang tidak mendukung, ya kita perlu memaparkan diri ke lingkungan sosial yang lain mungkin gitu. Makanya tadi salah satu kuncinya adalah kemampuan sosial kita tuh juga penting gitu. Nah, tapi lebih dari itu, karena tadi yang bisa kita kelola adalah diri kita, mungkin selain hanya fokus ke diri sendiri, justru kita juga fokus gimana kita bisa memberikan dukungan sosial juga gitu ke orang lain gitu. Jadi barangkali ada orang lain yang merasa kesulitan, kita bisa bantu gitu. Tapi soal apakah orang lain itu pasti membantu kita, nah di situ yang kita memang nggak bisa ya, karena itu di luar kontrol kita. Justru cara-cara yang bisa kita lakukan adalah tadi yang lebih berhubungan dengan diri sendiri. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi ya Kak soal support system, pasti ada banget kalanya commerce atau bahkan aku sendiri kayak capek gitu Kak. Dan kadang-kadang kita kayak wajar nggak sih ngerasa capek, atau kita ya negative thinking gitulah Kak. Tapi gimana ya Kak, lingkungan itu sebenarnya maksa kita buat tetap harus stabil gitu-gitu. Cuma kita kadang kayak wajar nggak sih gitu kita ngerasa capek dan kita harus rehat dulu sementara gitu dari orang-orang di sekeliling gitu Kak. Jadi menurut Kananda kayak gimana ya supaya kita tuh nggak ngerasa kalau kita tuh lagi capek itu tuh kita lemah gitu Kak. Supaya lebih apa ya, gak berlarut-larut mungkin ya Kak ya, karena kan rata-rata kita sekarang kayak gitu ya commerce. Bener banget. Oke, jadi tadi ya sebenarnya normal atau enggak sih ngerasa capek gitu ya. Mungkin capek itu bisa kita definisikan lebih luas lagi ya. Misalnya kayak apakah capek secara fisik gitu ya, atau lebih psikologis gitu ya. Misalnya ngerasa kayak sedih atau ngerasa apa kayak bad mood Kak. Gitu ya, ngerasa hampa dan sebagainya gitu. Ya tentu sebenarnya wajar banget ya gitu ya, wajar banget sih commerce kalau misalnya ada kalanya ngerasa nggak nyaman, ngerasa capek, ngerasa butuh rehat gitu, dan itu oke gitu. Nggak apa-apa kan, justru itu yang membuat kita menjadi manusia ya gitu. Justru kalau misalnya kita nggak pernah ngerasa capek, selalu berusaha untuk ya udah semangat terus gitu, justru mungkin itu jadi pertanyaan ya, kenapa gitu, apakah benar ngerasa nggak capek gitu, atau justru sebenarnya ada perasaan itu tapi diabaikan
Nah gitu Justru ya. ini lebih bahaya Nah Kak, ya? gitu. Nah betul gitu. Nah jadi sebenarnya itu adalah hal yang normal gitu, dan itu mungkin bagian dari sisi perkembangan emosi kita ya, aspek emosi kita gitu. Yang mana emosi itu kan hubungannya sama proses kognitif juga, proses berpikir kita gitu ya, pengalaman-pengalaman kita sebelumnya gitu. Nah sehingga ketika berhadapan sama situasi tertentu gitu, nah itu mungkin membuat kita memanggil lagi gitu ya situasi yang agak mirip gitu. Nah dari sini sebenarnya kita bisa belajar gitu ya, meregulasinya gitu. Karena si emosi itu dia bentuk apa ya? Kalau kita bisa bilang kan sebenarnya sebuah kondisi ya, dan dia kan tidak selamanya di situ gitu. Misalnya nih, kalau kita lagi ngerasa sedih gitu kan, rasanya kan memang sedih banget gitu. Iya. Tapi kan tidak selamanya ya kita sedih gitu. Lama-lama kan dia akan intensitasnya kan turun gitu. Nah, di proses inilah gitu ya, membuat dari yang intensitasnya cukup kuat dan makin turun-turun, ini kan bagian proses regulasi tadi gitu ya. Mengabaikan ya itu juga mungkin bentuk regulasi, tapi kan kurang adaptif ya, jadinya beban emosionalnya ditumpuk Iya, tidak terus-terusan. selesai gitu. Nah tapi kalau misalnya yang kita lakukan adalah tadi coba kasih jarak dulu gitu ya. Dan kita pun memberi jarak itu bukan dalam artian untuk kabur ya gitu, bukan kabur, tapi memang iya butuh waktu dulu untuk diproses biar lebih tenang gitu, baru kita bisa kembali lagi gitu ke aktivitas yang memang sedang kita kerjakan kayak gitu. Jadi normal banget kok gitu. Dan tadi ya emosi itu kan warnanya macam-macam, spektrumnya luas gitu. Bahkan seneng aja kan kita nggak seterusnya seneng terus kan, ada kalanya senengnya tuh juga turun gitu ya. sama kayak Punya apa misalnya gadget baru deh, seneng gitu. Tapi kan ya temporary ya senengnya, abis itu kan juga ya biasa aja gitu sama gadget Iya, nggak kita mungkin gitu excited kan. mulu gitu ya, Kak. Betul gitu. Jadi ya gitu juga sama emosi-emosi yang tadi warnanya lebih ke area-area yang biasanya dipahami sebagai yang negatif gitu. Oke, udah banyak banget ya Commerce kita ngobrol dari tadi. Dari 3L, gimana cara ngatasin support system dan lain-lain. Banyak banget, dan sebenarnya aku masih banyak sih Kak yang mau aku tanyain. Apalagi soal diri aku ya Kak, pribadi gitu sama Kananda, mumpung ada Kanandanya gitu. Oke. Tapi sayang banget waktunya udah sepertinya see you di lain waktu gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau masih mau nontonin lagi podcast kita yang seru, bisa aja langsung ke YouTube-nya. Subscribe di YouTube-nya Komunikasi Unila, dan juga ada Instagram-nya juga Komunikasi Unila buat update-update atau podcast, shortcast dan lain-lainnya. Dan kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kananda, bisa kemana Kak? Oke, boleh teman-teman bisa cari informasi ke layanan psikologi Jeddah atau di Anissa Rumah Psikologi gitu. Di sana nggak hanya aku sih, ada teman-teman psikolog-psikolog yang lain gitu. Oke, makasih Kananda udah nemenin kita buat ngobrol-ngobrol kali ini yang banyak banget insight-nya. Mungkin bisa sampai jumpa lagi di lain waktu. See you Commerce!